Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi problem based learning hari ini adalah pilet menahun yang akan dibawakan oleh kelompok 2A, 2 kali 50 menit. Jadi bisa next. Langsung saja kita masuk ke kasus dan kata kunci. Jadi seorang laki-laki umur 15 tahun datang ke puskesmas dengan riwayat menderita pilek selama kira-kira 1 tahun. Kadang-kadang pilek ini disertai lendir pada tenggorokan yang dirasakan berasal dari belakang hidung. Pada waktu kecil dia sering menderita sesak nafas. Jadi ada 4 kata kunci nanti yang menjadi dasar diferensial diagnosis. Jadi pertama itu laki-laki umur 15 tahun, kemudian pilek selama kira-kira 1 tahun, kemudian lendir pada tenggorokan yang dirasakan berasal dari belakang hidung, dan pada waktu kecil dia sedang menderita sesak napas. Ya, next. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan penunjang yang sesuai indikator pembelajaran untuk menyusun atau cara menjawab soal kasus yang telah dipaparkan sebelumnya. Jadi pertama bisa dilihat anatomi, fisiologi, dan histologi, kemudian perubahan histopatologinya, bagaimana patomekanismenya, apa penyebab terjadinya postnasal, bagaimana hubungan riwayat sesak napas, respon imun terhadap pilek, hipersensitivitasnya, rentang waktunya, faktor-faktor yang mempengaruhi, penyakit apa saja yang berdasarkan diferensial diagnosis, dan penata laksanaan farmakologis dan non-farmakologis. Bisa next. Nah, ada beberapa pertanyaan anamnesis yang kita harus ajukan, yakni apakah ada rasa gatal pada hidung, bagaimana warna dan kegatalan lendir yang keluar, dalam hal ini adalah sekret, meminta pasien untuk berbicara apakah terdengar sengau atau tidak, apakah ada rasa nyeri di daerah hidung sekitar sinus ketika ditekan, apakah ada gangguan tidur karena susah bernafas, apakah ada gangguan penghidup, apakah terasa demam lesu, kemudian apakah pileknya bersifat persisten atau hilang timbul, apakah pasien terdapat konjungtivitis mata merah dan berair, apakah sewaktu batuk disertai lendir, apakah ada sakit kepala, apakah ada gejala yang bertambah di pagi hari, apakah ada obstruksi yang kontinu atau hilang timbul, apakah ada anggota keluarga yang memiliki gejala serupa, apakah ada perokok aktif di sekitar pasien, apakah mencuci spray secara rutin, bagaimana penggunaan jenis kasur, karpet, dan sarung bantal, bagaimana cara pasien dalam menjaga lingkungan dari debu, apakah pasien memiliki hewan peliharaan di rumah, khususnya hewan peliharaan yang berbulu, apakah pernah ada gangguan, apakah pernah ada penanganan menggunakan obat untuk mengurangi onset penyakit, apakah sering menggunakan obat hidung, apakah ada faktor yang memperparah gejala, apakah pernah melakukan penanganan dalam meringankan gejala. Next. Jadi ada beberapa pemeriksaan fisik yang dapat kita lakukan, yakni melihat hidung pasien apakah berwarna merah, karena mungkin bisa jadi dia lakukan penggarukan, kemudian melakukan penekanan pada daerah sinus untuk memastikan ada tidaknya rasa nyeri yang dirasakan, melakukan rinoskopi anterior untuk melihat ada tidaknya tanda mukosa, edema, basah, pucat kebiruan, disertai adanya sekret banyak, bening, dan encer. Kemudian pemeriksaan rinoskopi inferior, posterior post nasal drip, dan infeksi gigi. Kemudian pemeriksaan nasoendoskopi, lainnya yang tidak dapat dilihat melalui rinoskopi anterior. Kemudian ada pemeriksaan ada tidaknya pus hidung dari meatus media atau nasofaring, dan ada pemeriksaan transluminasi atau daponoskopia. Jadi bisa dilihat di gambar di atas kanan ini pemeriksaan salah satu rinoskopi anterior, dan di bawah ini pemeriksaan endoskopi. Next. Nah, ini pemeriksaan endoskopi yang kelompok kami ambil dari Cleveland Nasal Sinus and Sleep Center. Jadi ini bisa dilihat gambar kedua di atas, yang normal sinus, drainage and turbinate, the turbinate of the nose normally shrink and have to warm and humidity the air with we breathe. Jadi di sini areanya itu sinusnya masih bisa terlewati ya dengan baik. Jadi tidak ada obstruksi, tetapi jalannya ini atau tempat drainasenya ini adalah asal mula atau tempat awalnya terjadi obstruksi drainase.
Kemudian kita bisa lihat ke kanan bawah gitu, misalnya kalau ada sinus atau polip yang tumbuh, maka lihat ini obstruksinya tuh tidak bisa kelewat apa-apa karena terjadi infeksi dan inflamasi. Jadi sebentar ini akan dijelaskan lebih detail sama Saudara Zaki tentang bagaimana itu polip bisa halangi drainasenya ini udara. Lanjut, penunjang itu ada 2, in vitro dan in vivo. Kalau in vitro kita tahu ada pengambilan darah, nasal sitogram, pemeriksaan laboratorium, IgE total, IgE spesifik, RAS dan modifikasi RAS. Kemudian ada nasal smear, kemudian ada uji kulit prick test, uji gores patch test, uji intradermal, single dilation, set point, titration, uji tes provokasi hidung. Yang paling sering itu dipakai nanti uji tes provokasi hidung, cuman harus dipersiapkan tempat yang baik karena kadang ada komplikasinya. Kemudian ada pemeriksaan ekstrai sinus paranasalis. Lanjut. Contohnya ekstrai sinus paranasalis yang saya ambil, yang kelompok kami ambil dari PPT Dr. Aminuddin, SPTHT, KL Mars. Jadi bisa dilihat perbandingan antara normal sinus dan kronik sinus. Bisa dilihat yang panah kuning ini ada penebalan penebalan mukosa. Kemudian ada juga yang panah merah, dia blok untuk mengalirnya drainase pada sinus etmoid. Ya, lanjut. Baik, saya serahkan kepada Adela dan Yasun untuk menjelaskan anatomi, histologi. Terus kemudian yang berikutnya itu anatomi dari organ yang berkaitan dengan pilek menahun. Ada hidung dengan sinus paranasalis. Yang pertama itu anatomi hidung. Bisa dilihat yang penting dari anatomi hidung itu berkaitan dengan pilek menahun. Ada di bagian konka dan meatusnya. Ada konka superior, konka medius, dan konka inferior. Terus kalau meatus ada meatus superior, meatus medius, dan meatus inferior. Kemudian itu secara klinis yang penting dari bagian depan tengah dari meatus medius ada disebut dengan kompleks osteomeatal. Di sini nanti ada tempat yang berkumpulnya nanti muara-muara dari semua sinus paranasalis. Terus yang kedua dari anatomi sinus paranasalis. Kan pengertiannya sinus paranasalis itu rongga berisi udara yang berbatas langsung dengan rongga hidung. Di bagian lateralnya itu ada sinus maksila dan sel-sel dari sinus etmoidalis. Kemudian di bagian kranialnya ada sinus frontal, sementara di bagian dorsalnya itu ada sinus sphenoidalis. Di sinus paranasalis juga dilapisi dengan epitel berambut getar. Yang nanti berfungsi untuk dorong lendir yang dihasilkan sinus paranasalis ke meatus-meatus di hidung. Terus yang berikutnya itu fisiologi organ yang berkaitan dengan pilek menahun. Yang pertama itu ada fungsi pernafasan dari hidung, mengatur banyaknya udara yang masuk. Jadi dia melebarkan atau menyempitkan rongga hidungnya dengan bantuan dari konkanasi. Kemudian dia juga menyaring udara. Dia menggunakan bantuan dari vibrise untuk menyaring partikel yang kasar. Terus ada juga mucus blanket untuk menyaring partikel yang halusnya. Terus menjaga kelembaban udara yang masuk. Jadi harusnya tingkat kelembabannya dari udara yang masuk itulah kurang lebih 80%. Jadi dia memanfaatkan penguapan dari sekret hidung. Terus menyesuaikan suhu udara yang masuk sesuai dengan suhu tubuh. Dengan dia memanfaatkan dari perpindahan panas dari darah yang ada dalam pembuluh darah di rongga hidung ke udara yang masuk. Kemudian fungsi yang kedua itu fungsi disinfeksi. Jadi dia menangkap nanti mikroba dengan bantuan dari mucus blanket. Nah, terus mematikan mikroba tersebut dengan bantuan enzim lisosim atau suasana asam dari rongga hidung. Karena pH-nya itu di hidung kurang lebih 6,5. Setelah itu silia mendorong mucus blanket dari hidung ke nasofaring. Terus di nasofaring nanti dia disebut jadi sputum. Nah, ini sputum nanti berguna untuk pemeriksaan laboratorium. Kemudian fungsi yang ketiga itu refleks nasal. Jadi kalau mekanisme pembersihan sebelumnya masih belum efektif, misalnya debu atau mikroba yang tertangkap pada mucus blanket terlalu banyak, atau partikel atau benda asing yang masuk itu terlalu banyak, ini terlalu besar, atau mungkin ada bau-bau yang tertentu dicium itu, maka nanti mengiritasi permukaan dalam hidung dan menyebabkan terjadinya bersin. Kemudian fungsi yang keempat itu ada fungsi penghidu. Ada udara yang masuk nanti bersama dengan udara ditangkap sama mucosa olfactorius yang ada pada sepertiga bagian atas dari septum nasi. Di daerah tersebut nanti disebut regio olfactoria. Nah, setelah odoran tertangkap di mucosa olfactorius, maka odoran akan diterima oleh nervus olfactorius yang kemudian akan dibawa ke pusat penghidu dan menerjemahkan bau yang dicium.
Nah, terus kalau ada terjadi buntu hidung misalnya karena ada edema, polip atau tumor, maka menyebabkan kemampuan untuk mencium bau menjadi berkurang atau disebut hiposmia. Atau bahkan dia bisa tidak mencium sama sekali atau disebut anosmia. Kemudian fungsi berikutnya itu ada fungsi resonansi suara. Jadi nanti dia getaran yang dihasilkan oleh pita suara beresonansi dengan rongga sinus, sehingga menghasilkan suara yang nyaring. Tapi kalau misalnya terjadi buntu hidung seperti yang tadi, misalnya ada edema, polip atau tumor, maka menyebabkan resonansi suara menjadi berkurang dan suara yang dihasilkan itu terdengar sengau. Kemudian kalau fungsi yang terakhir itu ada fungsi drainase dan ventilasi. Jadi hidung itu menjadi muara dari sinus paransalis dan kelenjar lacrimalis di meatus-meatusnya yang tadi. Dan kalau terjadi ada misalnya gangguan pada fungsi ini, menandakan terjadinya Yang selanjutnya adalah struktur histologi organ yang berkaitan dengan pilak menahun. Yang pertama itu hidung, yang terdiri dari epitel olfaktorius dan epitel respiratorik, dan juga memiliki beberapa sel, yaitu sel olfaktori, sel basal yang terletak di tepi bawah, dan sel goblet, serta memiliki duktus kelenjar olfaktori. Yang selanjutnya adalah telinga, yang memiliki membran basilar, membran tectoria, ductus vestibularis, dan ductus tympani. Yang selanjutnya adalah laring, yang memiliki epitel bertingkat semu bersilia, serta memiliki kelenjar seromukos. Jadi selanjutnya dipersilakan yang untuk menjelaskan histopatologi organ terkait pilek menahun. Baik, jadi di sini histopatologi organ dari pilek menahun itu berkaitan dengan struktur dari mast cell, berkaitan dengan struktur dari mast cell itu sendiri. Terjadi perubahan histopatologi karena adanya granul-granul yang dilepaskan oleh mast cell. Nah, granul-granul itu lepas karena adanya reaksi hipersensitivitas pertama. Di sini saya hanya akan menjelaskan gambaran umumnya karena akan dijelaskan lebih lanjut pada part selanjutnya oleh saudara Vincent. Jadi untuk hipersensitivitas satu itu dia dirangsang oleh alergen, di mana nanti akan ditangkap oleh imunitas innate seperti dendritic cell. Nah, nanti dendritic cell itu akan menuju ke limfonodus dengan mengekspresikan MHC tipe 2 kepada T cell sehingga merangsang pembentukan T helper kedua. Nah, T helper kedua ini akan merangsang class switching dari sel B, akan merangsang class switching dari sel B sehingga terbentuklah imunoglobulin E. Maaf saya ulang, akan T helper 2 akan merangsang switching class sehingga terbentuklah IgE. Nah, IgE ini nanti akan disekresikan dan akan mencari reseptornya. Reseptornya itu ada pada kebanyakan ada pada mast cell, di mana ada pada mast cell, tepatnya reseptornya adalah FcR1. Nah, di sini dia akan menempel pada mast cell. Nah, ketika ada rangsangan kedua, rangsangan yang berulang, maka nanti mast cell-nya ini akan menjadi lysis sehingga granulnya itu akan keluar dan mengakibatkan seperti ada efek-efek alergi yang akan saya bahas pada slide selanjutnya. Bisa next, Vincent. Granul-granul yang dilepaskan oleh mast cell tadi itu akan mengakibatkan dilatasi pembuluh darah vaskular dengan pembesaran sel goblet dan sel pembentuk mukus, pembesaran ruang interseluler dan penebalan membrana basalis, infiltrasi sel-sel eosinofil pada jaringan mukosa dan submukosa hidung sehingga mengakibatkan efek-efek inflamasi, proliferasi jaringan ikat dan hiperplasia mukosa, kemudian proliferasi jaringan ikat dan mukosa hidung menebal. Saya kira itu. Terima kasih. Penyebab terjadinya postnasal drips atau biasa disingkat sebagai PND. PND ini disebabkan oleh sekresi yang berlebihan atau otot tenggorokan
dan gangguan menelan. Jadi PND ini dapat terjadi pada beberapa kasus. Yang pertama yaitu pada peningkatan sekresi jelas yang tipis, di mana ini bisa disebabkan oleh pilek dan flu, di mana virus pernapasan flu yang disebabkan oleh virus pernapasan atas. Kemudian bisa disebabkan karena alergi, suhu dingin, cahaya terang, makanan, dan rempah-rempah tertentu, kehamilan dan perubahan hormon, berbagai obat, termasuk pil KB dan terutama obat tekanan darah tinggi, dan kelainan struktur seperti septum hidung yang menyimpang atau tidak teratur. Kemudian untuk rinitis vasomotor, ini menggambarkan hidung hyper-irritable yang tidak alergi, yang mungkin terasa sesak, tersumbat, ataupun basah. Kemudian untuk peningkatan sekresi yang tebal, sekresi ini sering disebabkan oleh rendahnya kelembaban di musim dingin rumah dan bangunan dipanaskan tanpa menambahkan kelembaban ke udara. Jadi sekresi ini juga dapat berasal dari sinus atau infeksi hidung dan beberapa alergi, terutama untuk makanan tertentu seperti produk susu. Baik, dipersilakan untuk Saudari Andi Fitriatika untuk menjelaskan mengenai riwayat sesak napas dengan pilek menahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan riwayat sesak nafas dengan pilek menahun. Pertama, asma bisa menyebabkan hipersensitivitas mukosa pada saluran nafas. Meskipun sesak nafas didiagnosis sebagai asma yang telah sembuh, reseptor histamin masih ada di dalam hidung. Saat terpapar oleh alergen, terjadilah rinitis alergi. Kedua, pilek menahun pun dapat berpengaruh pada sesak nafas. Akibatnya peradangan saluran nafas yang kronik, maka saluran nafas dapat menyempit akibat bronkokonstriksi. Selain itu, saluran nafas juga dapat terisi cairan lendir atau sputum. Next. Nah, jadi ringkasnya itu rinitis alergi, asma, dan asma bronkial, dan yang rinitis alergi, asma bronkial itu termasuk stigmata. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh bagaimana respon imun tubuh terhadap pilek menahun, itu yang akan dijelaskan oleh Andi Munzirul. Baik, untuk respon imun sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa respon imun itu terbagi dua, ada respon imun primer atau innate immunity, dan ada respon imun sekunder atau adaptive immunity. Nah, respon imun innate sendiri itu disebut juga sebagai respon imun non spesifik, dan respon imun adaptif disebut sebagai respon imun yang spesifik. Nah, ketika mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, maka yang pertama kali melawan mikroorganisme adalah respon imun innate. Nah, yaitu epithelial barrier yang menjadi first line of defense. Nah, ketika mikroorganisme tersebut berhasil melewati epitel, maka akan masuk ke dalam jaringan sehingga terjadi fagositosis yang dilakukan oleh neutrofil dan makrofag. Kemudian selanjutnya dilawan oleh NK cell dan complement system. Kemudian setelah respon imun innate ini bekerja selama 12 jam, tapi tidak dapat mengeliminasi mikroorganisme tersebut, maka akan muncul respon imun adaptif, yaitu respon imun yang spesifik, di mana respon imun ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu respon imun humoral dan respon imun seluler. Respon imun humoral ini berfungsi untuk mengeliminasi mikroorganisme seluler dengan menggunakan limfosit B yang akan mensekresikan sel plasma yang menghasilkan antibodi sebagai efektor. Nah, kemudian respon imun seluler akan itu mengeliminasi mikroorganisme menggunakan limfosit T. Nah, limfosit T ini ada dua, yaitu limfosit T helper dan limfosit T sitoksin. Nah, dapat kita lihat dari gambar itu ada lapis pertama dan lapis kedua yang merupakan respon imun innate, dan lapis ketiga yang merupakan respon imun sekunder. Baik, selanjutnya reaksi hipersensitivitas yang akan dijelaskan oleh Saudara Vinsong. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai reaksi hipersensitivitas tipe 1 berkaitan dengan pilek menahun. Jadi kita bisa katakan reaksi ini sama dengan IgE mediated
reaction, di mana saya menjelaskan ulang seperti yang kurang lebih tadi Saudari Trisna jelaskan, ketika ada alergen masuk, akan ditangkap oleh sel HPC yang lalu akan mempresentasikannya melalui MHC kelas 2 kepada naive T helper cell. Nah, untuk mengaktifasi sel T naive ini menjadi T helper 2 dibutuhkan sitokin dari APC, yaitu interleukin 4, diberikanlah kepada naive ini, kemudian terjadilah aktivasi menjadi T helper 2. Lalu, sel B juga memberikan sedikit mempresentasikan antigen kepada T helper 2, sehingga T helper 2 akan memberikan interleukin 4 pada sel B, sehingga sel B akan teraktivasi menjadi sel plasma, lalu menghasilkan antibodi IgE. Nah, lalu IgE ini akan terikat pada reseptor Fc epsilon R1 pada sel basofil dan mast cell, di mana satu antigen ini akan terikat oleh beberapa antibodi, tidak hanya satu antibodi. Itulah yang disebut cross-link reaction. Lalu, ini adalah ketika alergen datang pertama kali. Ketika nanti alergen datang kedua kalinya, paparan berikutnya, maka akan terjadilah degranulasi yang menyebabkan granul-granul daripada sel mast ini akan keluar, yang utamanya berupa histamin. Nah, inilah yang merupakan reaksi primer atau reaksi awal, di mana berlangsung 5-30 menit kurang lebih, dan kira-kira sampai 1 jam pertama. Lalu terjadi juga vasodilatasi, sehingga bagian itu akan menjadi memerah, bronkokonstriksi, dan ada retraksi endotel, sehingga menyebabkan udem. Selain itu, setelah terjadi semua reaksi primer ini, dapat pula terjadi pelepasan interleukin 3 dan interleukin 5 dari T helper 2 yang kemudian mengerahkan eosinofil. Begitu pula dari sel mast ini akan melepaskan kemotaktik yang akan mengerahkan eosinofil. Inilah yang akan membuat eosinofil bisa ke jaringan dan menyebabkan rusaknya jaringan tersebut. Ini merupakan reaksi sekunder yang berlangsung 2-7 jam, ya kira-kira bisa berhari-hari. Dan di sini khasnya adalah ada rekrutmen dan aktivasi dari leukosit, khususnya di sini ada eosinofil. Kemudian ada keterlibatan mediator-mediator lipid seperti prostaglandin dan leukotrien yang bisa menyebabkan bronkokonstriksi. Nah, sumber lain pun mengatakan misalnya kalau di immediate ini yang tadi, yang primer, itu kira-kira ya satu jam begitu ya, sekitar 1 jam. Lalu ketika fase lambat, fase sekunder itu sudah berlangsung setelah dari 1 jam ini, ya kira-kira 2 jam dan bisa sampai berhari-hari. Sekian untuk penjelasan reaksi hipersensitivitas tipe 1. Lalu bagaimana dengan rentang waktu terjadinya pilek menahun dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, rentang waktu terjadinya pilek menahun ini ketika pilek mulai terjadi lebih dari 4 minggu sampai bertahun-tahun. Seperti pada sinusitis kronik, gejala pilek ini bisa terjadi lebih dari 12 minggu, dan pada rinitis alergi yang kronik bisa terjadi lebih dari 1 bulan. Apa-apa saja faktor yang bisa mempengaruhi pilek menahun, di antaranya ada umur, lalu faktor genetik, kemudian lingkungan, bagaimana daya tahan tubuh, gaya hidup, lifestyle, dan kebugaran. Jadi, baik berdasarkan beberapa dasar dan juga beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan, maka kami menduga beberapa penyakit berdasarkan gejala yang bisa dikatakan mirip dengan kasus ini. Nah, sebelum kami memutuskan bahwa kasus ini menuju ke penyakit apa atau diagnosis ini apa, kami akan memaparkan beberapa penyakit yang memiliki gejala hampir mirip dengan final decision nantinya. Pertama adalah sinusitis, polipnasi, kemudian ada rinitis, di mana ada rinitis alergi, medikamentosa, dan nanti terakhir kami akan memutuskan yang mana kami pilih sebagai diagnosis kami. Next. Pertama itu sinusitis. Nah, sinusitis itu sekedar info adalah proses peradangan atau infeksi dari satu atau lebih pada membran mukosa sinus paranasal dan terjadi obstruksi dari mekanisme drainase normal.
Seperti gambaran endoskopi tadi, kita bisa lihat ada gangguan di daerah drainase. Secara tradisional terbagi dalam akut, simptom kurang dari 3 minggu, subakut, simptom 3 minggu sampai 3 bulan, dan kronik. Nah, berdasarkan kasus, kalaupun ini didasarkan bahwa ini adalah sinusitis, maka mungkin kami akan memutuskan sinusitis kronik karena di kasus sudah 1 tahun. Nah, etiologinya adanya obstruksi flora normal nasofaringeal dapat menyebabkan infeksi. Bila terjadi edema di kompleks osteomiatal, seperti dijelaskan oleh Yason, mukosa yang letaknya berhadapan akan saling bertemu. Jadi silia tidak dapat bergerak dan lendirnya berhadapan akan saling bertemu, maka terjadilah gangguan drainase dan ventilasi dalam sinus. Kemudian silia menjadi kurang aktif dan lendir yang diproduksi mukosa sinus menjadi lebih kental dan merupakan media yang baik untuk tumbuhnya bakteri patogen. Bila sumbatan terus-menerus terjadi, maka terjadilah hipoksia dan retensi lendir, sehingga timbul infeksi oleh bakteri anaerob. Selanjutnya terjadi perubahan jaringan menjadi hipertrofi, polipoid, atau pembentukan polip dan kista, sehingga mengganggu drainasenya. Seperti ini patomekanismenya, jadi kita bisa lihat apabila ada alergen yang masuk, maka mucosa congestii often due to viral rhinitis or anatomic obstruction block airflow and drainage. Jadi terganggu drainase udara yang akan masuk untuk dihantarkan ke daerah pernafasan bawah. Jadi ada stagnan dari sekresi, kemudian ada penebalan sekresi dan perubahan pH. Nah, di mana akan ada change atau perubahan juga mukosa gas metabolisme dan menyebabkan silia dan epitelia rusak. Kemudian dia akan membuat kultur medium tempatnya nanti bakteri anaerob tumbuh. Kemudian nanti ada retain sekresi cause tissue inflammation. Nah, penumpukannya itulah yang menyebabkan adanya inflamasi yang disebabkan oleh bakteri yang akhirnya akan terjadi penebalan di daerah mukosa yang mana itu akan menyebabkan ostiumnya sendiri itu tertutup di daerah sini. Selanjutnya polipnasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Saki. Akan menjelaskan tentang polipnasi. Jadi polipnasi itu atau polip hidung adalah hasil inflamasi dari mukosa sinus paranasal yang disebabkan oleh peradangan mukosa kronis yang biasanya timbul dari meatus tengah dan daerah etmoid. Terus etiologinya itu, jadi ini meski lama sudah ditemukan polipnasi, sampai saat ini masih abu-abu faktor penyebabnya. Belum diketahui secara pasti, akan tetapi ada faktor yang diduga berperan sebagai penyebab antara lain alergi, fibrosis kistik, asma, dan infeksi jamur. Terus untuk gejalanya sendiri, polipnasi itu gejalanya ada seperti hidung tersumbat, rhinorrhea, hiposmia dan anosmia, nyeri wajah, postnasal drip, dan obstruksi hidung. Terus untuk patomekanismenya sendiri, jadi polipnasi itu pembentukan formasi polipnasi terjadi karena udem. Terus udem ini terjadi karena adanya peningkatan permeabilitas vaskuler. Peningkatan permeabilitas ini terjadi akibat hilangnya persarafan pembuluh darah dan lepasnya histamin saat degranulasi mastosit. Faktor-faktor yang merusak saraf yaitu infeksi, intoleransi aspirin, fibrosis kistik merupakan faktor penyebab terjadinya polip. Sedangkan lepasnya histamin merupakan faktor penunjang. Lepasnya histamin tidak hanya dengan perantara IgE, tetapi juga dapat karena faktor-faktor non-imunologis, seperti obat-obatan, dan trauma mekanis, dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah rinitis alergi. Jadi, kita mulai dulu dari definisi menurut ARIA WHO. Jadi, rinitis alergi itu adalah kelainan pada hidung dengan gejala bersin-bersin, rhinorrhea, rasa gatal, dan tersumbat setelah mukosa hidung terpapar oleh alergen yang diperantari oleh IgE. Nah, dalam hal ini, rinitis alergi itu adalah IgE, mediated hipersensitivitas tipe 1 gel Nkom. Nah, di mana ada etiologinya adalah adanya riwayat atopi. Kemudian lingkungan dengan kelembapan yang tinggi merupakan faktor risiko untuk tumbuhnya jamur, sehingga dapat timbul gejala alergi. Maka dari itu, pada pertanyaan amnesis sebelumnya, kita tanyakan bagaimana hygiene atau kebersihan dari lingkungan pasien. Kemudian terpaparnya demur tungau, biasanya karpet serta spray tempat tidur, dan suhu yang tinggi. Oleh karena itu, di pertanyaan amnesis juga kami paparkan bagaimana
penggunaan sarung bantal dan cara pencucian sarung bantal ataupun karpet yang berbulu pada pertanyaan amnesis. Kemudian untuk gejalanya itu yang paling sering itu kalau kita lihat cardinal signs-nya itu dia adalah bersin, gatal hidung, rhinore, dan obstruksinasi. Tetapi ada juga gejala yang lain, yaitu keluarnya ingus encet dari belakang hidung atau rhinorea, kemudian hidung tersumbat, rasa gatal pada hidung, mata gatal, dan banyak air mata. Adapun juga adenoidphasis dan nasal twist, serta mood breathing. Jadi baik, selanjut, itu rinitis medikamentosa definisinya itu dia peradangan pada mukosa hidung yang disebabkan oleh terlalu sering menggunakan dekongestan nasal. Yang contohnya itu derivatif dari beta-fenilvetamin dan derivatif imidazoline. Etiologinya itu pengguna seperti yang definisinya itu penggunaan jangka panjang sekitar 7-10 hari. Obat dekongestan nasal. Kemudian gejalanya itu yang paling sering terlihat itu seperti rinitis alergi, yaitu hidung tersumbat dan beraya, dan juga di sini ada edema pada konka hidung. Baru itu rhinore, biasa ada muncul, biasa juga tidak. Kemudian komplikasi yang bisa muncul itu ada adenoiditis kronik, rinitis atropik, septal perforation, chronic rhinosinusitis, turbinate hyperplasia. Kemudian patomekanismenya, ini sebenarnya masih kurang ditahu juga bagaimana patomekanismenya, tapi dari berdasarkan hipotesis itu ada ini 3. Yang pertama itu, kalau vasokonstriksi sudah kronis, maka akan menyebabkan iskemia dan hipoksemia pada mukosa hidung, sehingga fungsi hidung itu terganggu dan juga tersumbat. Kemudian ini, yang kedua, mekanisme vasokonstrikta itu kelelahan, dan juga itu beta adrenergik itu lebih tinggi daripada alfa adrenergik, sehingga kemudian terjadi hiperemia, edema reaktif, tafilaksis, dan penurunan sensitivitas terhadap katekolamin endogen. Kemudian yang ketiga itu aktivitas parasimpatetik meningkat setelah penggunaan berlebih dari obat dekongestan nasal atau obat simpatomimetik atau adrenergik. Itu meningkatkan tonus vasomotor. Jadi meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan membentuk edema. Baik, selanjutnya rinitis vasomotor. Definisi kelainan pada hidung yang disebabkan bertambahnya aktivitas parasimpatis atau vasodilatasi pembuluh darah nasal hingga membengkak dan menghambat jalur pernapasan. Epidemiologi dapat terjadi pada semua tingkatan usia. Etiologinya faktor non-alergik seperti cuaca, asap rokok, bau tajam, dan stres. Gejalanya hidung tersumbat dan berair, bersin, pilek tanpa gatal. Next. Kemudian patomekanisme neurogenik atau disfungsi sistem otonom terjadi akibat dari ketidakseimbangan impuls saraf otonom di mukus hidung yang berupa bertambahnya sistem saraf parasimpatis. Selanjutnya, neuropeptida, terjadinya peningkatan respon hiperaktivitas hidung atau disfungsi hidung. Kemudian nitrit oksida, kadar NO yang tinggi dan persisten di lapisan epitel hidung mengakibatkan terjadinya kerusakan atau nekrosis epitel. Selanjutnya terjadi rangsangan non-spesifik berinteraksi langsung ke lapisan subepitel. Peningkatan reaktivitas serabut trigeminal dan rekrutmen refleks dan kelenjar mukosa hidung. Kemudian trauma merupakan komplikasi jangka panjang dari trauma hidung melalui mekanisme neurogenik dan atau neuropeptida. Baik, yang berikutnya itu differential diagnosis. Jadi di sini indikatornya ada 5. Untuk laki-laki 15 tahun, pilek selama 1 tahun, lendir tenggorokan belakang hidung atau postnasal drip, sama riwayat sesak napas waktu kecil itu semuanya positif di rinitis alergi. Kemudian untuk rinitis vasomotor,
Dia tidak untuk laki-laki 15 tahun, tidak pilek, tidak selama 1 tahun, iya untuk lendir tenggorokan belakang hidung, dan tidak untuk riwayat sesak napas waktu kecil. Untuk rinitis medikamentosa, dia iya untuk laki-laki 15 tahun dan postnasal drip, tetapi tidak untuk pilek selama 1 tahun dan riwayat sesak napas waktu kecil. Untuk polip nasi, iya untuk laki-laki 15 tahun, pilek selama 1 tahun, postnasal drip, tetapi tidak untuk riwayat sesak napas waktu kecil. Dan untuk yang sinusitis, itu dia ya untuk laki-laki 15 tahun, pilek, postnasal drip, tetapi tidak dialami untuk selama 1 tahun, riwayat sesak napas waktu kecil. Jadi untuk diagnosisnya, setelah mengkaji diferensial diagnosis, pasien dapat didiagnosa rinitis alergi. Berikutnya itu pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan. Bisa dilihat di sini mekanisme rinitis alergi ya. Jadi bisa kita, pertama itu adalah tahap sensitasi. Di bagian sini, tahap sensitasi. Nah, di tahap sensitasi itu kontak pertama tubuh akan membentuk IgE spesifik. Jadi, IgE spesifik akan menempel pada permukaan sel mastosis atau basofil. Kemudian di tahap kedua, tahap reaksi alergi fase cepat, paparan ulang alergi fase cepat akan menimbulkan alergen spesifik. Nah, degranulasi sel mastosit atau basofil yang mengeluarkan histamin utama, serotonin, prostaglandin, dan leukotriene. Dan terjadi dalam beberapa menit dan puncaknya 1-2 jam. Kemudian terjadilah reaksi alergi fase lambat. Terjadi 2-4 jam setelah paparan, puncaknya 6-8 jam setelah paparan, dan berakhir setelah 24-48 jam. Kemudian lebih sering gejala halusinasi, bersin, dan rinore. Kemudian terdapat di dalam mukosa hidung itu terdapat beberapa sel inflamasi yang meningkat, terutama eosinofil, interleukin 3, interleukin 4, dan interleukin 5 juga meningkat, dan IK1 juga meningkat. Nah, untuk pemeriksaan fisik, dapat kita lakukan, tentunya sudah dijelaskan tadi di awal, melihat hidung pasien apakah berwarna merah, melakukan penekanan pada daerah sinus untuk memastikan ada tidaknya rasa nyeri yang dirasakan, kemudian melakukan rinoskopi anterior, yang mana kita akan melihat mukosa apakah dia terjadi hiperemi atau pusat lipida. Kemudian lihat rinore apakah seperti air, kemudian apakah ada edema atau hipertrofi kongka. Kemudian kita bisa lihat pemeriksaan rinoskopi inferior, postnasal drip, dan infeksi gigi. Kemudian ada pemeriksaan nasoendoskopi karena yang tidak dapat dilihat melalui rinoskopi anterior. Selanjutnya ada pemeriksaan ada tidaknya pus hidung dari meatus media atau nasofaring. Lalu ada juga pemeriksaan transluminasi atau dapanoskopia. Lanjut. Nah, untuk pemeriksaan penunjang itu kita bisa lakukan pemeriksaan in vitro dan in vivo. Nah, untuk pemeriksaan in vitro itu adalah pengambilan darah, nasal sitogram, pemeriksaan laboratorium, yakni IgE total dan IgE spesifik, khususnya pada ras dan modifikasi ras, dan nasal smear. Kemudian untuk pemeriksaan in vivo, ada uji kulit prick test, uji gores patch test, uji intradermal single dilation set point titration, dan uji tes provokasi hidung. Yang mana di sini lebih utamanya biasanya uji tes provokasi hidung. Lanjut. Nah, adapun beberapa manajemen rinitis alergi, terdapat ada 5. Pertama, avoidance, farmakoterapi, alergen imunoterapi, surgery, dan education dan surgery. Nah, avoidance itu maksudnya di sini menghindar, farmakoterapi tentunya pemberian obat, kemudian ada alergen imunoterapi, dan education yang sangat penting, dan surgery. Lanjut. Avoidance di sini atau menghindari alergen itu maksudnya adalah sebagaimana mungkin menjaga kebersihan hewan peliharaan yang berbulu, kemudian tungau dan kecoa. Makanya di pembahasan pertanyaan anamnesis ada pertanyaan mengenai bagaimana cara membersihkan atau bagaimana cara perawatan hewan peliharaan ataupun tempat tidur. Kemudian ada polen ya di negara-negara yang mempunyai musim-musim semi, musim gugur. Kemudian kita lihat juga karpet berbulu sebagai tempat utama dari adanya tungau yang sangat bermasalah di wilayah-wilayah tropis utamanya Indonesia. Lanjut. Nah, untuk manajemen rinitis alergi itu bisa kita lakukan pemberian antihistamin tentunya. Kemudian kita bisa lakukan pemberian dekongestan.
yakni bisa topikal, contohnya oxymetazoline, silometazoline, phenylephrine. Kemudian secara oral, ephedrine, pseudoephedrine, phenylephrine ditambah histamin H1. Nah, kemudian kortikosteroid topikal, misalnya beclomethasone, propionat, budesonide, fluonilosid, triaminosolon asetat, fluticasone, propionat, mometasone fumorat. Nah, kemudian ada juga antikolinergik, contohnya lepidolum bromida, sodium kromoligat topikal. Kemudian ada pengobatan baru ya, yang tapi ini katanya belum terlalu terbukti menurut hasil pembelajaran kita. Jadi ada pemeriksaan anti-leukotriene, anti-IgI, dan rekombinasi DNA. Nah, ada juga imunoterapi spesifik alergen yang saat ini sementara dikembangkan. Kemudian ada juga cara unik yang baru, itu farmakoterapi dengan cara cuci hidung dengan menggunakan saline atau air laut steril yang dapat dibeli di apotek-apotek.